Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial yang saya banggakan, Kupas Kuliah Tanpa Sekat kali ini menyajikan rumus hidup sehat dengan komunikasi sehat. Ternyata saat kita mampu melakukan komunikasi secara sehat, tidak hanya pikiran kita yang sehat, tetapi ucapan, penampilan, dan karakter kita juga ikut sehat. Di tayangan ini akan dibahas komunikasi sehat dalam dimensi S, E, H, A, dan T. Para milenial, saatnya kita kupas kuliah tanpa sekat. Mari sukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, kita lihat bahwa komunikasi sehat itu harus dilakukan dengan senang. Jadi S yang pertama itu adalah senang. Mengapa senang? Menyebabkan komunikasi kita menjadi sehat. Kalau kita senang, maka tidak ada keinginan kita untuk menyampaikan pesan yang membuat orang tersinggung. Tidak ada keinginan kita membuat orang menjadi marah. Nah, kenapa? Karena kita mampu mengontrol emosi kita secara baik. Itulah mengapa senang, bahagia, happy membuat kita mampu melakukan komunikasi secara sehat. Yang kedua, E. Apa itu? Empati. Kenapa empati membuat komunikasi kita menjadi sehat? Empati itu secara definisi adalah kondisi atau kemampuan kita atau kepekaan kita terhadap orang lain atau terhadap lingkungan di mana kita berada. Artinya, komunikasi kita menjadi sehat karena kita akan mengatakan apa yang orang senang dengan kita. Ketika kita berempati, maka komunikasi kita menjadi sehat. Kita memahami apa yang tidak diinginkan oleh orang lain. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Sehingga muncullah yang disebut dengan saling menghormati. Ketika kita berempati, kita merasa apa yang dirasakan orang, kita juga turut merasakan. Ketika kita bahagia, kita berempati kepada orang lain, berarti kita menawarkan, membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Sehingga komunikasi kita menjadi sehat. Jadi empati dibutuhkan dalam kehidupan kita dan harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena itu yang akan membuat kita menjadi sehat. Komunikasi kita menjadi sehat. Yang ketiga, harmoni. Mengapa harmoni membuat komunikasi kita menjadi sehat? Harmoni itu artinya bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan dalam bertutur kata, menjaga keseimbangan, mengontrol diri dengan baik, dan apa yang kita katakan membuat orang lain menikmatin, menyadari kehadiran kita begitu berarti. Harmoni berarti kemampuan kita untuk memahami keadaan. Harmoni berarti komunikasi yang akan kita lakukan itu menjadi sehat. Sehat karena apa yang kita sampaikan menjaga keseimbangan dan pada akhirnya kita mampu mewujudkan keteraturan menata hidup ini secara baik. Nah, komunikasi sehat memang harus dilakukan dengan harmoni. Harmoni itu penting untuk menjaga keteraturan, untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Ketika kita harmoni dalam berkomunikasi, maka tidak ada orang yang tersinggung dengan kita. Selanjutnya, komunikasi sehat kita lakukan dengan adaptif. Apa itu adaptif? Kemampuan kita menyesuaikan diri. Kemampuan kita memahami siapa partner bicara kita. Dalam komunikasi ada istilah know your audience. Dengan adaptasi, dengan adaptif, maka komunikasi kita menjadi sehat. Mengapa? Karena kita mampu menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Kita memahami siapa partner bicara kita. Ketika kita berbicara dengan misalnya orang tipikal pemarah, kita mampu beradaptasi. Dengan orang yang pendiam, kita mampu beradaptasi. Sehingga selalu kita diterima dimanapun kita berada.
itulah karena kita mampu beradaptasi. Know your audience. Ini penting warga kampus karena keberhasilan kita berkomunikasi sangat ditentukan bagaimana kita mampu beradaptasi. Tidak mungkin kita mendominasi ketika orang tidak suka dengan cara kita mendominasi pembicaraan. Maka dengan beradaptasi kita mampu menyesuaikan diri dan akhirnya keberhasilan dalam berkomunikasi akan kita dapatkan. Jadi adaptasi, komunikasi yang adaptif membuat komunikasi kita menjadi sehat. Mungkin kita pernah mendengar teman atau orang lain bercerita, dia tidak bisa akrab dengan si A, si B karena tipikalnya pemarah, karena temannya tipikalnya pendiam, karena temannya tipikalnya suka mengatur. Tetapi kalau kita memiliki sifat adaptif, maka kita bisa menyesuaikan diri dan kita bisa berteman dengan siapa saja. Karena tujuan komunikasi itu apa? Adalah bagaimana kita, istilahnya kalau istilah orang Minang, lama di awak ketujuh di orang. Sama-sama kita menyenangkan, win-win solution, win-win advantage. Ketika kita ketemu dengan orang yang tipikal marah, mengapa kita bisa akrab dengan dia? Karena kita bisa beradaptasi. Jadi di sini adaptif itu berarti kesadaran kita untuk memahami pentingnya komunikasi. Adaptif itu berarti kemampuan kita untuk sadar bahwa kita ini membutuhkan orang lain. Jadi trik kita dalam berkomunikasi itu menunjukkan kemampuan kita beradaptasi dengan baik. Jadi mengapa adaptasi itu menjadi komunikasi yang sehat? Jelas, karena kita selalu bisa membaca keadaan. Kita bisa menyesuaikan kondisi apapun itu, sehingga lingkungan selalu menerima kita. Kalau lingkungan menerima kita, maka komunikasi kita pasti sehat. Terakhir, akronim dari komunikasi sehat adalah T, tulus. Tulus artinya adanya keikhlasan, adanya kerelaan kita berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita tidak ikhlas, kalau kita tidak rela, kalau kita tidak tulus, maka komunikasi kita tidak sehat. Jadi ketulusan membuat komunikasi kita sehat. Mengapa? Karena ingat bahwa komunikasi itu dibutuhkan kerelaan. Kerelaan kita menyampaikan pesan dan kerelaan kita menerima pesan. Jadi kata-kata yang sangat baik untuk komunikasi sehat itu adalah keikhlasan, ketulusan, kerelaan. Ketika kita mampu menjalankan ini dengan baik, komunikasi kita menjadi sehat. Jadi kalau kita tulus, insya Allah komunikasi kita menjadi sehat. Kalau komunikasi kita menjadi sehat, maka pikiran, jiwa kita juga akan menjadi sehat. Dan kita mampu meraih kesuksesan dalam hidup ini.